Ya, halo. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jadi bersama saya Natalis Ransi, pada kesempatan kali ini kita akan atau saya gitu, akan berbagi mengenai bagaimana untuk membuat website dengan Y2 framework. Framework yang namanya Y2 yang dapat membantu kita membuat buat website. Nah, ini gambaran aplikasi-aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan Y2 framework seperti ini. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang dibangun begitu dengan bantuan framework yang akan kita pelajari ini, ya. Beberapa aplikasi yang telah selesai, ya. Oke, jadi agenda utama pada kesempatan kali ini kan kita akan coba begitu untuk melihat ya apa itu website, kemudian lingkungan pengembangan dalam membuat website itu apa saja, kemudian yang terkhusus apa itu Y2 framework, dan praktekkan bagaimana step by step dari awal pengembangan sebuah website menggunakan framework Y2 ini. Ya, baik, kita lihat. Jadi website itu apa? Jadi website itu adalah kumpulan halaman web yang saling terkait dan dapat diakses melalui internet. Oke. Setiap halaman web terdiri dari teks, gambar, audio, video, dan elemen interaktif lainnya yang disajikan dalam format HTML atau Hypertext Markup Language dan dapat diakses melalui namanya URL atau Uniform Resource Locator. Ya. Kemudian website dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti menyediakan informasi, mempromosikan produk atau jasa, menjual barang, atau membangun komunitas online. Oke. Terakhir, website dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja selama terhubung. Nah, kira-kira itu website. Jadi, kalau kita mau membuat aplikasi untuk menyediakan informasi, mempromosikan produk, ya, atau jasa, bahkan kita membentuk sebuah komunitas online, itu bisa kita pakai. Nah, bagaimana membuatnya? Salah satunya kita bisa membuat itu dengan menggunakan YI2 framework. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi, ketika kita mau membangun website, ya, apa saja yang kita perlu persiapkan? Ya, tentu saja pengetahuan-pengetahuan awal tadi, hypertext markup language itu juga sangat diperlukan, begitu ya. Tapi sambil kita pelajari nanti. Untuk awal Anda perlu menyiapkan ini, ya. Kita perlu server, database server, text editor, versioning control dan manajemen paket serta repository. Ya, masing-masing ini ada. Misalnya web server kita bisa pakai Apache. Database kita bisa pakai MySQL. Oke, kedua aplikasi ini dibantu ya, kita bisa pakai Argon, gitu ya. Kemudian untuk text editor kita bisa pakai namanya PHP Storm. Oke. Kemudian untuk verifikasi untuk version control dan manajemen paket kita bisa pakai Git dan Composer. Ya. Sedangkan untuk kita repository ya, menyimpan repository karena suatu saat mungkin aplikasi kita ini akan ada tambahan tim gitu ya dalam mengembangkannya, maka kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan yang namanya Bitbucket ya. Ya, kemudian yang terakhir ya, kita bisa nanti ya untuk aplikasi web kita mau running itu kita bisa meminta menggunakan layanan daripada ID Cloud ini. Ini salah satu layanan yang saya sudah kurang lebih 3 tahun terakhir dan saya anggap sangat bagus untuk kita membantu kita ya.
Nanti kita buat server dan lain sebagainya di sini. Oh, nah, selanjutnya untuk laptop dan PC serta sistem operasi akan pada pembelajaran kali ini atau pada tutorial ini saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Core itu Intel Core ini versi i7 atau i7 dengan sekian, kemudian dengan RAM sekarang itu 16 GB ya. Sistem operasinya saya pakai Windows dengan 6 bit ya, 64 bit ya Windows. Ya, jadi harapannya Anda juga memiliki tools ini. Dalam hal ini mungkin 8 GB cukup ya, kalau Anda baru mulai ya. Pakai yang i5 juga tidak ada masalah. Tapi saran saya jika Anda ingin merasakan sensasi membuat aplikasi dengan lancar, kemudian tanpa leak yang terlalu berarti, Anda bisa pakai ini ya, minimal specification ya, atau saran saya spesifikasinya pakai. Kemudian ya, Y2 framework. Apa itu sebenarnya? Nah, Y2 framework ini adalah kerangka kerja atau framework open source ya. Berarti kan kodenya kita terbuka untuk mengembangkan aplikasi web berbasis PHP. Ada bahasa pemrograman namanya bahasa pemrograman PHP. Nanti kita sama belajar di sini ya. Sekalian kita menggunakan framework ini sambil kita belajar. Kemudian Y2 ini dirilis pada tahun 2015 ya, sebagai pengembangan dari Y framework yang lebih lama. Jadi sebelum Y2 ini ada aplikasi namanya Y ya. Kemudian Y2 didukung oleh komunitas pengembang yang aktif ya, dengan didukung dengan dokumentasi yang luas serta memiliki fitur-fitur dan alat pembangunan perangkat lunak yang canggih. Nah, bagaimana canggihnya, bagaimana fitur-fitur yang dimaksud sambil kita pelajari nanti. Kemudian Y2 ini dikembangkan dengan prinsip don't repeat yourself ya. DRY dan convention over configuration sehingga mempercepat pengembangan dan pengelolaan kode. Oke, kira-kira. Prinsip dia di sini sekedar gambaran menerapkan prinsip-prinsip misalnya inheritance dan sebagainya, pewarisan dan lain sebagainya ya. Dan I2 juga mendukung pembuatan aplikasi web dengan arsitektur arsitektur RESTful. Jadi ketika nanti kita mengembangkan aplikasi ini mau beberapa versi, ada yang menggunakan juga mobile version, di backend-nya atau di belakang layarnya kita bisa desain ya, IPA-nya menggunakan G2 framework ini. Oke, baik. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal juga sebelum kita lanjut bahwa di Y2 itu menawarkan berbagai fitur seperti misalnya dukungan MVC ya, konsep atau paradigma pemrograman juga model view controller yang kuat, memungkinkan pemisahan antara kode bisnis, tampilan dan maupun logika kontrol. Ya, ini sangat penting saat ini ketika teman-teman baru mau belajar pemrograman, konsep model view controller ini sangat disarankan ya. Kemudian sistem auto loading kelas yang canggih ya, sehingga tidak perlu menuliskan kode autoload secara manual. Ya, gitu. Kemudian dukungan untuk integrasi dengan sistem database yang berbeda, misalnya MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan SQL Server. Kemudian dukungan untuk skema database migrasi, ini juga salah satu yang sangat bagus kan, sehingga memudahkan dalam mengelola dan memperbarui struktur database. Karena di perjalanan teman-teman, kadang database kita perlu disesuaikan dengan bisnis proses, maka untuk melakukan hal tersebut, database migrasi ini sangat penting juga. Kemudian sistem pembuatan formulir yang canggih ya dengan validasi data dan fungsi pembuatan model terintegrasi. Oke, lihat nanti ya. Kemudian dukungan untuk caching dan session management yang terintegrasi. Itu kira-kira fitur-fitur yang YI2. Oke, terima kasih. Sekali lagi, thank you. Saya Natalis Ransi. Anda bisa mengontak ke natalis.ransi@uho.id. Oke, kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, tentang atau bagaimana kita membuat website ya, dengan G2 Framework. Sekali lagi, teman-teman boleh mempersiapkan dulu ya.
Dragon, PHP Store, maupun Git Composer. Silakan dulu ke 5 aplikasi. Kalau di CloudHost itu nanti kita akan bahas. Tetapi di awal teman harus dengan secara baik memiliki aplikasi. Jangan lupa spesifikasi Anda sebisa mungkin gunakan spesifikasi seperti ini. Oke, sekali lagi demikian kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.